Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, anak-anakku yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, masih berkaitan tentang puasa ya, karena saat ini insyaallah kita sekitar 2 pekan lagi ya, 2 minggu lagi kurang lebihnya kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang tentunya kita harus mengilmui dulu agar Ramadan kita tidak sia-sia, agar pahala ibadah kita tidak sia-sia ya. Jangan sampai kita puasa, kita menahan lapar, kita menahan haus, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pahala kepada kita. Maka ini sangat merugi tentunya. Oleh sebab itu kita wajib mengilmui segala sesuatu agar itu menjadi berpahala tentunya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan puasa ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Ustaz artikan dulu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian as-syiyam, berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian ya, agar kalian bertakwa. Baik. Di ayat 183 itu Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan, wahai orang-orang yang beriman, ya, diwajibkan atas kalian, kutiba, ya, wajib. Maka puasa Ramadan hukumnya adalah wajib, fardu ain. Karena kata Allah, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kalian. Jadi orang-orang sebelum kita, sebelum umat Rasulullah SAW dari kalangan Nabi yang terdahulu pun ternyata mereka Allah wajibkan puasa. Hanya mungkin berbeda tata cara puasanya, kan, tapi mereka juga puasa. Mereka juga menahan lapar, mereka juga menahan haus, ya. Mereka juga menahan keletihan sampai setengah hari, yang tentunya ini adalah sama seperti kita, ya, sama. Mereka pun menahan lapar, mereka menahan haus sama seperti kita. Jadi tenang saja, bukan hanya umatnya Rasulullah saja yang menahan lapar dan menahan haus. Umat-umat terdahulu pun mereka menahan lapar dan menahan haus. Dan ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama, ya. Jadi ibaratnya Allah ngasih kabar ke kita bahwasanya kita enggak sendirian melakukan puasa nih. Kita bukan umatnya Rasulullah saja yang melakukan puasa, tapi umat-umat terdahulu pun sama melakukan puasa dan mereka pun dikasih pahala sama seperti kita. Ya. Jadi akan terasa lebih ringan kalau kita merasakan apa yang orang lain rasakan, atau orang lain merasakan apa yang kalian rasakan. Misalkan kalian pusing, ada teman kalian juga pusing, mungkin kalian akan berpikir, oh sama teman saya juga pusing. Kalian sedang lapar, kalian pun berpikir, yang lain juga lapar. Jadi kalian akan merasa ringan nanti beban dari puasa kalian. Saya sedang haus, maka yang lain pun haus, maka insya Allah kalian pun akan merasa ringan kalau melihat yang lain pun merasakan apa yang kalian rasakan. Baik. Lalu kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, ya. Jadi tujuan dari puasa itu adalah bertakwa. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala yang melalui lisan Rasulullah SAW, tujuan puasa itu adalah, ya, bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi menahan amarah, ya.
menahan dari bohong, menahan dari sifat-sifat yang lainnya, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayyaman ma'dudat. Oh ya, sebelumnya Ustaz kasih tahu dulu apa itu puasa. Ya, karena ada orang-orang yang enggak makan, ada orang-orang yang enggak minum tapi bukan puasa. Ya, seperti orang yang diet, dia enggak makan. Ya. Ada juga orang-orang yang terkena penyakit tertentu sehingga dia tidak diperbolehkan makan nasi. Apakah itu puasa? Ya tidak. Jadi yang namanya puasa ada tersendiri. Jadi bukan orang yang nggak makan, orang nggak minum itu terus puasa. Ada orang kelaparan, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Apakah dia puasa? Ya tidak. Dia bukan kategori puasa. Ada tersendiri. Apa itu puasa? Puasa adalah salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan makan, minum, ya, dan bahasa halusnya. Jadi puasa itu meninggalkan makanan, minuman dan meninggalkan syahwat. Ya, syahwat saja Ustaz pakai ya. Meninggalkan syahwat dari mulai min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini puasa. Jadi puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum, tapi beribadah kepada Allah. Jadi niatnya kalian meninggalkan makan, nggak minum tuh memang itu ibadahnya begitu. Ya, memang agak unik ya anak-anakku yang semoga Allah muliakan. Memang agak unik puasa ini. Kalau amalan yang lain kan kita melakukan sholat, ya ada yang dilakukan takbir, bacaannya, ruku, sujud, ya, salam, ya nengok ke kiri ke kanan, tahiyat harus bagaimana. Ada sesuatu yang kalian kerjakan. Orang wa'atu zakat, mengeluarkan zakat pun ada yang dia lakukan, ditimbang berasnya, ya, lalu dikasihkan, ada yang dia lakukan. Orang haji apalagi, ya dia harus niat di mana, harus kemana, rutenya kemana, muter kemana, berapa kali tawafnya, seterusnya ada yang dia lakukan. Tapi kalau puasa, Ustaz tanya, apa coba yang kalian lakukan? Kaliannya melakukan apa? Gak ada. Kebalikan memang kalau puasa ini kaliannya meninggalkan. Yang tadinya makan, kalian tinggalkan makan. Yang kalian tadinya minum, kalian tinggalkan minum. Yang tadinya suami istri dia meninggalkan syahwatnya. Dan ini beda dengan amalan yang lain. Dimulainya kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari itu puasa. Jadi kalau ada orang enggak makan dan enggak minum bukan berarti dia puasa. Ditanya dulu, kenapa kamu enggak makan enggak minum? Oh, saya beribadah kepada Allah. Soalnya Allah melarang saya makan dan minum di bulan Ramadan, di siang harinya. Maka, oh kamu berarti puasa. Ada juga yang enggak makan enggak minum di bulan puasa. Kenapa kamu enggak makan enggak minum di bulan puasa? Soalnya kalau saya makan minum saya enggak dapat THR. Berarti puasanya bukan karena ibadah, ya. Kenapa kamu enggak makan enggak minum? Soalnya enggak ada makanan dan enggak ada minuman. Kalau ada saya makan. Berarti dia enggak makan dan enggak minum bukan karena beribadah. Jadi Ustaz ulangi, yang namanya puasa Ramadan adalah beribadah kepada Allah dengan cara meninggalkan makanan dan minuman, juga syahwat, min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Ini yang dinamakan dengan puasa, ya. Lalu kata Allah ayyaman ma'dudat. Puasa itu juga ayyaman ma'dudat. Ya, ini bentuk kemurahan Allah, ya. Apa itu? Kata Allah ayyaman ma'dudat, puasa Ramadan itu cuma beberapa hari. Ya, enggak berbulan-bulan, enggak bertahun-tahun. Kalian diizinkan makan minum ya di siang hari kurang lebih 11 bulan sisanya. Ya. Allah hanya minta enggak sampai berbulan-bulan kok. Ayyaman ma'dudat, cuma beberapa hari. Ya tergantung Ramadannya, ada yang 28 hari, ada yang 29 hari, ada yang 30 hari, ya. Mungkin maksimalnya 31 hari, tapi enggak sampai berbulan-bulan, 2 bulan, 3 bulan, enggak. Ini bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jadi kata Allah ayyaman ma'dudat, ya, cuma beberapa hari. Itu pun kata Allah faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ini kemudahan lagi dari Allah. Kalaupun ya di dalam pelaksanaan puasa itu kalian sakit,
kalian sedang safar, bepergian jauh, fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka diganti pada hari yang lain. Ya, diganti pada hari yang lain, diqodo pada hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 184-nya. Dan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, ya, ta'amu miskin. Dan bagi yang berat puasa, ya, berat puasanya karena dia sudah sangat tua atau karena sakitnya nggak bisa sembuh-sembuh, dia harus minum obat setiap hari, maka kata Allah, fidyatun ta'amu miskin. Ya, boleh dia ngasih fidyah. Kalian bisa buka lagi apa itu qada, apa itu fidyah di pelajaran fikih kelas 5. Yang kelas 6 juga bisa dilihat lagi ya nanti ya. Bab-bab tentang puasa ini insyaallah manfaat buat kalian. Faman tatawwa khairun fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, ya. Tapi wa an tasumu khairul lakum, puasa akan lebih baik bagimu. Maksudnya qada tetap lebih baik daripada fidyah, kecuali untuk orang-orang yang tidak mampu. Jadi kalian kalau batal puasa di bulan Ramadan, ya, dibayar nanti di 11 bulan sisanya, dan disegerakan ya, disegerakan karena ya kita nggak tahu ya kita akan sakit atau tidak, naudzubillah min dzalik, atau kita masih ada umur atau tidak. Ya, kalaupun kita wafat dalam keadaan masih punya hutang, ya tentu bukan di luar kehendak kita. Makanya kalau bisa jangan sampai kita menunda apa-apa yang menjadi kewajiban kita. Segera setelah Ramadan diiringi puasa Syawal, kalau bisa segera bayar puasanya. Insyaallah masih semangatnya masih tinggi, ya. Tapi kalau sudah lama-lama ya tambah berat nanti, apalagi di tengah orang-orang yang enggak puasa, kitanya sendirian puasa. Waduh. Ya, tambah berat. Baik. Itu saja untuk mengawalinya. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan tentang perkara-perkara puasa. Pokoknya selama bulan Ramadan insyaallah Ustaz akan isi materi-materinya dengan puasa. Insyaallah ini akan lebih bermanfaat untuk kalian karena kalian sedang melaksanakan puasa. Barakallahu fikum. Ya, saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu